Jika bumi adalah ibu, kita manusia Ini lagi lagi. kota. Bisa lagi. Setiap Terus nanti kalau misalnya ditanemin apa buah, nanti kalau orang satwa asli sini ngambil, Pasti diusir, kalau nggak diusir tuh ditembak. Sedih kan? itu ada tenda orang. Jadi ini hutannya kenapa? Kan ini hutannya digarap masyarakat untuk jadikan kebun, jadi pohonnya ditebang. Kayak kok surat izin kayak nggak ada, kok surat tanah atau sertifikat kayak nggak ada. Kebun warga ya? Ya, jadi kebun warga. Jadi kebiasaan. Maksudnya kebiasaan udah ditebang, udah. Jadi kan kok pas kita udah nebang, kok pemerintah pun datang, udah tata tanam, pemerintah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Paling nanti kalau apapun paling minta ganti rugi seadanya lah. Pemerintahnya? Cuma jarang dilakukan. Paling kalau udah kayak gitu masyarakat paling adu argumen terus bilang keluargaku mau bawa kemana katanya. Alasannya ekonomi. Ya alasan ekonomi. Emang ada juga yang emang dia digaet, cuma gara-gara tamu udah nggak ada dia mulai buka kebun sendiri. Ini bukan yang udah masuk ini hutannya taman Iya, nasional. wilayah udah. Tapi berarti diam-diam gitu mereka. Ini kalau ada kayak gini dia apa yang dilaporin tuh? Kayaknya mau buat laporan juga Laporan kemana? ke FKL. Biar apa tuh? Nggak, sebetulnya lapor nggak dilapor sama aja sebetulnya. Cuma setidaknya orang tuh udah tahu lah bahwa kalau udah dalaman hutan ini udah mulai ditebang sedikit-sedikit. Berharap ada penanggulangan lah. Ini Terakhir kali saya menggait kemarin itu masih di situ. Di situ ini belum kena, dan ini belum kena juga. Yang bawah, yang paling bawah juga belum ada. Yang tadi kita pertama naik itu. Iya, itu bulan 2 kemarin. Itu bawa turis dari Australia. Yang pas awal tahun ini, yang ini belum. Belum, ini belum. Ya itu udah, yang tadi kita lewati udah. Cuma yang ini belum. Ini baru banget berarti ya. Ini baru banget. Burungnya mati. Ini kalau udah sarang ini pasti. Telurnya ada. Dan pas ditebang pohonnya kan otomatis telurnya kan hilang juga. Atau mungkin ada anak yang kecil, kan nggak tahu. Bisa Untuk bangun rumah. kalau yang kecil-kecil Yang kecil-kecil nggak. buat dibakar aja.
Terus nanti ditanemin yang lain gitu? Enggak, ini tanaman nanti ditanam pisang atau jagung. Oh, bikin kebun-kebun buat makan gitu. Tapi bukan tanaman asli. Oh iya. Nah ini raja loging. Raja loging. Iya. Terus nanti kalau misalnya ditanemin buah, nanti kalau orang satwa asli sini ngambil, pasti diusir. Kalau nggak diusir tuh ditembak. Sedih kan? Iya. Yang kerja itu satu hari bisa setengah 8 bola dia kerja untuk buat hutan. Karena modal alat gitu ya. Ya, makanya sekarang ya masyarakat yang ilegal ini jadi apa dia? Tumbal. Jadi tumbal yang di Agoko illegal logging, stop illegal logging. Ya kan, yang sebenarnya yang legal logging itu yang bahaya. Ya kan? Stop legal loggingnya, yang legal nih yang kita stop, ilegal kan untuk masyarakat nih sebenarnya. Tinggal ya sekarang skema-skema perhutanan sosial yang digarap sama kementerian yang itu yang perlu Direvisi ditingkatkan kan. Misalnya bagaimana teknis perhutanan sosialnya itu yang jangan perusahaan-perusahaan masuk ke hutan. Ya. Karena berkedok legal Ya, gitu jadi boleh ya, dia, padahal boleh ya. merusak gitu ya. Kalau masyarakat ya semanapun dia terbang dia tetap berpikir itu kampung dia kan gitu dia. Kalau perusahaan ya Mikir. Kata lah. Rumput satu pun nggak boleh hidup. ya. Itu kalau kita arung jeram nampak kali degradasi. Kalau kami kan sering bawa tamu arung jeram juga. Itu nampak kelihatan kali degradasi hutannya dari sini sampai ke Birun. Di sini kita lihat masih hutan lah kiri kanan nih, walaupun bukan hutan besar lagi, hutan muda kan. Begitu lewat kilometer 35 sawit udah kita lihat. Sepanjang mata memandang itu hutan tuh yang kayak gini kita lihat tuh sawit semua. Yang dulunya itu gajah di situ main, di situ dia makan. Tapi sekarang udah jadi sawit, udah nggak bisa lagi ke situ dia. Udah dipagar sama perusahaan, dipagar barir, sampai gajah nggak bisa masuk. Ya, terakhir gajah yang di sana naik kemari, di sana nggak ada lahan lagi. Deketin kawasan penduduk gitu ya. Yang dulunya di sini jarang ada gajah, bukan jarang, mungkin ada sekali tapi jarang. Tapi sekarang udah sering, karena di sana nggak bisa lagi. Dari sini naik ke kampung nanti, jumpa kebun masyarakat, makan kebun masyarakat kan. Kebun perusahaan nggak bisa dimakan. Kenapa? Karena dia punya modal untuk barir, untuk proteksi kebunnya itu. Sedih. Di sini kenapa akhirnya kombinasiin konservasi sama wisata, Bang? Ya karena untuk sustainable-nya sebenarnya di wisata dia kan. Kalau konflik itu sudah selesai, ya sini wisata sekalian edukasi juga kepada masyarakat, kepada masyarakat siapa aja bahwa gimana gajah ini kan masih bisa bersahabat ya dengan manusia. Karena orang kayak gini istilahnya kan tak kenal maka tak sayang. Selama ini orang kenapa takut, kenapa ini sama gajah karena
kita sayang. Tapi kalau konflik itu memang terjadi karena kerugian. Bisnis. Karena misalnya kebun masyarakat terganggu, jadi masyarakatnya mulai merasa rugi, lama-lama kan marah. Kalau kayak manusia kita, kalau udah sering kali rugi kan lama-lama marah. Pada prinsipnya ya orang di sini, orang Gayo di sini ini baik-baik sama gajah. Karena apa? Karena di sini kan punya sejarah bahwa gajah itu kan nenek moyangnya orang Gayo. Ada kearifan lokal. Ada kearifan lokal mereka di sini. Sekarang kan gimana mak gajah ini sebenarnya kita nggak tahu menyalahkan manusia sama gajah. Karena manusia pun mencari makan ya. Gajah pun mencari makan. Kadang-kadang kita manusia ini serakah. Kenapa saya bilang serakah? Kita udah punya kebun buat kita. Tapi nggak cukup 2 hektar tuh. Kita rampas lagi ke hutan dia. Nah, itu yang benar. Jadi gajah ini kan dia nggak tahu lagi mencari makan di mana. Jadi misalnya kayak gini, ini kan kebun masyarakat. Dari kampung sini kan 6 kilo. Kan jauh nih. Tapi ada kebun masyarakat, ditanam pinang, ditanam sawit, ditanam pisang, itu memang makanan gajah. Nah gitu dah. Berarti yang penting sebenarnya mendamaikan kepentingan gajah dan manusia gitu. Ya. Nanti caranya gimana kalau yang dilakukan di sini ada nggak? Paling kita kalau misalnya gajah udah naik kampung, udah konflik tuh kita melakukan pengiringan. Tapi sebagian kampung udah bisa hidup berdampingan dengan gajah. Gimana tuh? Kadang-kadang kan mengubah pola tanaman. Misalnya kan pinang, pisang, sawit itu kan dimakan gajah. Jadi ubahlah di Sriwangi, tanam lemon sebagian. Nah, kan kadang-kadang manusia juga nggak pikiran kayak gitu. Karena apa? Karena dia udah tanam pinang tuh udah puluhan tahun, tinggal panen aja. Jadi kan kalau misalnya dia mengubah pola tanaman kan harus keluarin modal lagi. Oh iya sih ya. Jadi harus ada support juga ke masyarakatnya supaya dia mau pindah ganti tanaman gitu kan. Supaya kebunnya nggak diganggu, tapi mereka juga dapat menghasilkan terus gitu ya. Wah, kok gajah di Aceh ini kan memang nggak tahu lagi mana. Hutan nggak letak. Jadi mau tak mau gajah itu memang udah di kampung. Itu di kampung 40 dulu, karena 36 ekor. Itu belakang rumah orang. Nah, belakang rumah orang. Makanya nggak tahu lagi. Apalagi sini banyak kebun sawit. 1000 hektar kebun sawit. Jadi gajah itu kebunan sawit itu nggak bisa tinggal lagi. Jadi mau nggak mau dan ke masyarakat. Kita saat konflik itu tidak melakukan yang bisa kita melakukan pengiringan, reguling dia.